Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wahyu selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pengantar 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erza Widi Astuti NPM 2201010018, Rani Dwi Susanti NPM 2201010024, dan saya sendiri Bunga Nina Rizkinda NPM 2201010044. Selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor perekonomiannya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Selanjutnya ada ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Pengiriman ekspor menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Selanjutnya, impor menimbulkan efek yang sebaliknya. Aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran ini akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor mutu, yaitu ekspor dikurangi impor. Selanjutnya ada sirkulasi aliran pendapatan. Di sini ada gambar tentang sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 3. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Yang kedua, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas CDN. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Yang ketiga, pengimporan barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran 5. Gabungan di antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelajaran rumah tangga, yaitu nilai C. Yang terakhir, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan atau penabungan ini ditunjukkan oleh aliran 6. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Rani. Selanjutnya ada komponen pengeluaran agregat. Dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. Yang kedua, ada investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri, disebutkan dengan G. Yang keempat ada ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang pembuatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. 5. Barang impor, barang yang dibeli dari luar negeri, disimbolkan dengan M. Atau pengeluaran agregat atau AE tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan formula AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M. Selanjutnya ada penentu ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi
keperluan dalam negeri. Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Di contoh ada grafik fungsi ekspor dan perubahannya. Yang gambar A adalah fungsi ekspor. Fungsi ini menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkatannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, ekspor tetap sebanyak X0. Sedangkan di grafik B menunjukkan perubahan ekspor. Pada mulanya fungsi ekspor adalah X0, kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X0 menjadi X1. Perubahan ini berarti pada berbagai tingkatan pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari X0 menjadi X1. Ekspor juga boleh mengalami pemerosotan. Contohnya seperti fungsi X0 menjadi X2. Selanjutnya, ada faktor yang menentukan impor. Fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Seperti di contoh ada kurva, ada grafik, yaitu gambar A, menunjukkan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Pertama, dapat dimisalkan nilai impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional, maka persamaan fungsi impor adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Dapat pula dimisalkan sebagai sebagian dari impor luar negeri tidak tergantung pada pendapatan nasional. Selanjutnya ada gambar B, perubahan fungsi impor, menunjukkan perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Di gambar B yang I, kecondongan mengimpor yaitu nilai M, mengalami perubahan pergeseran dari M1 ke M2, menggambarkan kecondongan mengimpor berkurang. Perubahan cita rasa masyarakat yang lebih menyukai barang-barang produksi domestik merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan dari M1 ke M3 menggambarkan kecondongan masyarakat mengimpor semakin meningkat. Yang kedua ditunjukkan perubahan fungsi impor yang sejajar. Perubahan fungsi impor dari M1 menjadi M3 menggambarkan impor menjadi semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Irza. Baik, selanjutnya ada keseimbangan perekonomian terbuka. Terbagi menjadi dua, yaitu syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Satu, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Maka disebutkan rumus AS sama dengan Y plus M. Selanjutnya ada dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan C sama dengan CDN plus M. Dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Yang kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan C sama dengan CDN plus M.
pendapatan disposable atau YD, maka dalam formula YD sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu, atau YD sama dengan Y min T. Dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional, berlaku kesamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T, atau I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Selanjutnya, ada perubahan-perubahan keseimbangan. Pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen suntikan, dan perubahan komponen bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multikultur sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional adalah lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Perubahan komponen yang meliputi bocoran S, T, M, perubahan pengeluaran rumah tangga, dan komponen-komponen suntikan I, G, dan X. Selanjutnya ada keseimbangan perekonomian terbuka dengan contoh angka. Dengan soal pertama, fungsi penggunaan C sama dengan 500 plus 0,8 YD. Yang kedua, pajak adalah 25% dari pendapatan nasional, T sama dengan 0,25 Y. Yang ketiga, investasi swasta bernilai I sama dengan 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai G sama dengan 100. Nomor 4, ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional, atau M sama dengan 0,1 Y. Maka timbullah pertanyaan yang pertama, tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Yang kedua, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Yang ketiga, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimana perlu dibuat apabila A. Pajak saja yang ditentukan, B. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. Yang keempat, nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada keseimbangan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Yang kelima, bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Untuk jawabannya, nomor 1, fungsi konsumsi sebagai fungsi Y. C sama dengan 500 plus 0,5 YD. C sama dengan 500 plus 0,8 Y min T. C sama dengan 500 plus 0,8 Y min 0,25 Y. C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Yang kedua, pendapatan nasional pada keseimbangan. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y sama dengan 500 plus 0,6 Y plus 500 plus 1000 plus 8000 min 0,1 Y. 0,5 sama dengan 2800, Y sama dengan 5600. Yang ketiga, perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. A. Dengan menurunkan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh. B. Dengan menambah pengeluaran pemerintah. Yang keempat, budget pemerintah dan fungsi pajak. A. Pada keseimbangan asal. B. Pengurangan pajak untuk kesempatan kerja penuh. C. Penambah pengeluaran pemerintah untuk kesempatan kerja penuh. Dan D. Fungsi pajak baru. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Mima. Yang kelima, keseimbangan ekspor dikurangi impor. Y sama dengan 5.600, M sama dengan 0,1 Y sama dengan 0,1 dikali 5.600, hasilnya 560. Yang keenam, multiplier.
sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Selanjutnya, multiplier dalam perekonomian terbuka. Membandingkan multiplier perekonomian terbuka dan tertutup. Dalam perekonomian tertutup, tiada ekspor dan impor, dengan demikian ciri pengeluaran dalam ekonomi adalah MTP sama dengan 1/1 min B dikali 1 min T. MTP sama dengan 1/1 min 0,8 dikali 1 min 0,25. MTP sama dengan 1/0,4. Hasilnya 2,5. Persamaan multiplier perekonomian terbuka. Untuk menentukan formula multiplier dari ekonomi terbuka, perlu diperlukan beberapa pemisalan mengenai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, dan pajak. Permisalan, C sama dengan A plus BYD, I sama dengan I0, G sama dengan G0, per T sama dengan TY, X sama dengan X0, M sama dengan NY. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rani. Berdasarkan asumsi-asumsi pendapatan nasional pada keseimbangan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M, lalu Y sama dengan A plus BYD plus I0 plus G0 plus X0 min MY. Y sama dengan A plus BY min TY plus I0 plus G0 plus X0 min MY. Lalu X min B 1 min T, Y plus MY sama dengan A plus I0 plus G0 plus X0. Y 1 min B 1 min T plus M sama dengan A plus I0 plus G0 ditambah X0. Y sama dengan 1/1 min B 1 min T plus M, atau A plus 10 plus G0 plus X0. Seterusnya, misal ekspor meningkat sebanyak delta X, maka pendapatan nasional yang baru adalah Y1 sama dengan 1/1 min B 1 min T plus M, atau A plus 1, 0 plus G0 plus X0 ditambah delta X0. Dari perhitungan tersebut dapat ditentukan efek pertambahan ekspor pada pendapatan nasional, yaitu X1 min Y sama dengan 1/1 min B 1 min T plus M, atau delta X. Lalu delta Y sama dengan X1 min Y sama dengan 1/1 min B 1 min T plus M, atau delta X. Selanjutnya, multiplier adalah nisbah pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat, yaitu dilambangkan dengan MTP sama dengan delta Y per delta X sama dengan 1/1 min B 1 min T ditambah M. Apabila sistem pajak adalah pajak tetap dalam persamaan multiplier di atas nilai T sama dengan 0, maka dilambangkan dengan MT sama dengan 1/1 min B ditambah M. Selanjutnya akan diteruskan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 7.
Apabila ada salah satu kata atau kekurangan, kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.